Nah, kita akan mencari jamur di daerah hutan atau pinggir-pinggir hutan. Mudah-mudahan kita nanti banyak menemukan jenis jamurnya. Sebelumnya, jangan lupa subscribe, klik loncengnya, like, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan bahas tentang fungi ataupun jamur. Nah, jamur ini memiliki sifat seperti pertama heterotrof, sudah multiseluler, dan jamur ini memiliki hifa yang berkumpul-kumpul sehingga membentuk suatu badan. Nah, jadi fungi ini dibagi menjadi 4 divisi. Yang pertama ada Ascomycota, yang kedua ada Zygomycota, yang ketiga ada Basidiomycota, yang keempat ada Deuteromycota. Nah, kita akan bahas satu persatu dari divisi setiap fungi ini. Yang pertama itu adalah si Zygomycota. Nah, Zygomycota itu sendiri ukurannya itu memang relatif lebih kecil dan banyak terdapat di roti, tempe, dan juga di nasi yang sudah mulai membasi. Nah, Zygomycota itu memiliki ciri hifanya itu tidak bersekat. Nah, selain dari hifa yang tidak bersekat, si Zygomycota ini memiliki seksual dan aseksual atau perkembangbiakan yang berupa generatif maupun non generatif atau vegetatif. Nah, generatifnya itu menggunakan zygospora, sedangkan vegetatifnya itu menggunakan hifa yang ada pada zygospora itu sendiri. Nah, Peranan Zygomycota: 1. Rhizopus hiper, pembuatan tempe. 2. Rhizopus menggigitkan, pematangan buah. 3. Rhizopus nodosus, penghasil asam laktat. oke. Yang kedua ada jenis dari Ascomycota. Nah, jenis Ascomycota ini merupakan suatu jamur yang memiliki hifa bersekat dan memiliki seksual dan aseksual. Nah, secara seksualnya dia menggunakan yang namanya ascospora ya, ascospora. Ascospora ini berada di dalam askusnya. Jadi askus itu merupakan cekungan yang berbentuk botol. Nah, itu merupakan tempat seksual pada si Ascomycota. Sedangkan cara aseksualnya dia menggunakan namanya conidia. Nah, Peranan Ascomycota: 1. Saccharomyces tuas, mengubah nira menjadi tuak. 2. Saccharomyces cerevisiae, fermentasi gula menjadi alkohol. 3. Aspergillus wente, pembuatan kecap dan tauco. 4. Aspergillus niger, penjagaan sari buah. nah, yang ketiga ada Basidiomycota. Basidiomycota ini merupakan jenis jamur yang sangat sering dijumpai di daerah kita, baik di hutan maupun di daerah sekitar rumah. Nah, si Basidiomycota ini memiliki peran yang sangat penting untuk yang digunakan sebagai sumber makanan, dan paling banyak itu adalah jenis dari Basidiomycota. Nah, cirinya itu yang pertama, dia memiliki hifa yang bersekat dan memiliki reproduksi aseksual dan seksual juga. Nah, aseksualnya menggunakan conidia sama seperti si Ascomycota, sedangkan seksualnya menggunakan namanya Basidiospora. Jadi Basidiospora ini sebagai alat perkembangbiakan seksual pada si jenis Basidiomycota. Nah, biasanya itu berada di daerah ujungnya ini gitu ya. Jadi dia berada di area ujung, itu merupakan daerah-daerah tempat sporanya itu berada, dan biasanya itu akan berbentuk seperti serbuk yang kalau kita pukul dia akan berterbangan seperti debu-debu. Nah, ini merupakan salah satu jenis dari Basidiomycota. Basidiomycota ya jenis dari jamur kayu Ganoderma. Nanti akan kita lihat jenis dari berbagai jamur ini. Peranan Basidiomycota: 1. Jamur tiram, dikonsumsi. 2. Jamur kuping, konsumsi. 3. Jamur kancing, dikonsumsi. 4. Jamur shiitake, dikonsumsi. Ya, yang keempat itu ada Deuteromycota. Nah, Deuteromycota ini merupakan salah satu jamur yang sangat sedikit diamati karena memang sangat sulit ataupun masih sedikit referensi mengenai tentang Deuteromycota ini. Karena Deuteromycota itu belum sama sekali diketahui reproduksi secara seksualnya, sedangkan secara aseksualnya masih menggunakan seperti conidia, itu seperti Basidiomycota dan Ascomycota. Peranan Deuteromycota: 1. Fusarium, menyebabkan bercak-bercak pada tomat.
sama piton penyebab kutu air. Jika teman-teman merasa channel ini bermanfaat, silahkan klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Karena dengan begitu, teman-teman ikut dalam mengembangkan channel ini. Mudah-mudahan channel ini dapat menginspirasi dan memberikan kekuatan bagi teman-teman yang lain. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.